oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dados ling ngurutke niku mboten kados urutan jeung Nabi anggenipun nampi wahyu, ning anggenipun ngurutke kados wonten mushaf menika miturut pitedah saking Gusti Allah ugi yang diterima oleh Nabi. Lajeng Nabi dawuh supados sahabat mencatatnya. Paham nika nggih? Nah, karena urutan-urutan tadi berdasarkan bimbingan wahyu, maka mboten mungkin kok Gusti Allah menika anggenipun ngendika anggenipun dawuh kok ora ana maksude, ora ana karepe, mboten wonten tujuanipun. Mustahil. Dengan demikian, lalu para ulama tafsir memberi keterangan bahwa urutan-urutan ayat maupun urutan-urutan surat itu pasti ada makna-maknanya. Maksudipun dos pundi munasabah. Hubungan satu ayat dengan ayat sebelum maupun sesudahnya, hubungan satu surat dengan surat sebelum dan sesudahnya niku pun mesti wonten hubunganipun, ada korelasi. Nah, kados ingkang nembe kita sinau menika ayat sebelumnya berbicara tentang masalah kematian, ayat setelahnya mulai ayat 261 dan seterusnya menika berbicara masalah menginfakkan harta. Nah, ini berarti mesti wonten hubunganipun. Nah, saya tulis teng mriki, nggih. Setelah ayat-ayat sebelumnya ayat 259 sampai 60 bicara tentang kematian, lebih spesifik tentang kemahakuasaan Allah dalam menghidupkan orang yang telah mati, maka ayat-ayat berikut ini 261 nanti sampai ayat 274 berbicara mengenai menginfakkan harta di jalan Allah. Ini menarik direnungkan. Kenapa? Sebab sesuatu yang membuat banyak manusia takut ingkang dadosaken menungso menika ajrih ngantos berupaya untuk menghindari kematian menika mboten sanes krana tresnanipun dhateng bondo donya. Nggih. Niki di antara hikmahnya. Kok setelah kematian bicara masalah menginfakkan harta. Hikmah pertama adalah karena sesuatu yang sangat ditakuti oleh manusia yaitu kematian, sehingga berusaha untuk menghindari kematian tersebut tidak lain disebabkan karena kecintaan kepada harta yang sangat besar. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat besar. Ya, cinta nganggu banget ya. Mestinya kan tidak mau berpisah dengan yang dicintai, leres mboten? Nggih, udah pengalaman kabeh to nggih. Sedangkan yang akan memisahkan seseorang dari harta yang ia cintai adalah mati, leres mboten? Maka kematian pasti menjadi sangat ditakuti dan dibenci. Kenapa? Karena kematianlah yang memisahkan seseorang dari kecintaannya kepada harta. Itu hikmah pertama dari korelasi hubunganku. Yang kedua, karena yang sangat disesalkan oleh manusia tatkala ajal itu tiba kepada dirinya, sak mangke nek mati menika datang kepada setiap kita, yang pertama kemudian kita sesali adalah kok mboten sedekah. Allah mengungkapkan hal ini di ayat 10 surat Al-Munafiqun. Faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu, dan berinfaklah kalian mimma razaqnakum, dari sebagian harta
yang kami berikan kepada kalian min qabli sebelum ayatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada seseorang dari kalian. Fayaqula rabbi, lalu saat kematian itu datang dia akan berkata, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, duh Gusti Allah, duh Pangeran, kenapa tidak engkau undurkan kematianku barang sebentar saja? Nyuwun wekdal sekedap kemawon duh Gusti Allah, ampun sakmenika anggenipun kedah tilar donya. Fa as-saddaqa, sehingga aku sempat untuk bersedekah. Nyuwun wekdal sekedap kemawon supados saged sedekah. Ini sesuatu yang pasti akan disesali oleh manusia begitu ajal tiba kepada dirinya. Nek saged nek pareng diparingi wekdal sekedhik kemawon, sekedap kemawon supados saged sedekah. Fa akum minas sholihin, sehingga krana sedekah kalau wau aku bisa menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Kenapa sedekah? Karena sedekah itu amalan yang kemanfaatannya bukan hanya untuk pribadi, tapi kemudian untuk banyak orang, dan selama termanfaatkan ia mengalirkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka wong niku saumpami wekdalipun gesang kantun sekedhik dan tidak lama kematian akan datang, kesempatan yang sebentar itu akan diisinya dengan sedekah, karena amal sedekah punya manfaat yang tidak akan pernah terputus meski kematian datang kepada dirinya. Nah, itu hikmah dari peralihan tema dari masalah kematian kok terus kemudian menginfakkan harta. Pun saged difahami nika nggih. Ini lagi ngaji wis rampung. Oh dari pun paham lagi. Nah saat niki kita coba nggih pahami ayat-ayat menika mulai ayat 261. Pelajaran pertama menika keutamaan berinfak di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Mathal itu permisalan, perumpamaan. Alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan, amwalahum, hartanya, fi sabilillah, di jalan Allah. Perumpamaan permisalannya seperti apa? Kamathali habbatin, seperti permisalan habbatin, sebutir biji. Ambatat sab'a sanabila, satu butir biji menika menumbuhkan 7 tangkai. Setunggal butir biji ditanam kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai yang jumlahnya 7 kalau wau ada 100 biji. Okay. Ada 100 biji. Berarti 100 ping 7 700. Nanam 1 butir, tumbuh 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Dados saking setunggal kala wau dadi 700. Ini ilustrasi, ini gambaran yang disampaikan oleh Allah tentang orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maknanipun menginfakkan harta di jalan Allah itu akan dilipat gandakan pahalanya hingga mencapai 700 kali lipat.
bahkan bisa lebih, isyarat bisa lebih dari 700 kali lipat. Menika ditunjukkan pada kalimat berikutnya, wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Lebih jelas lagi samangke wonten setunggal hadis ingkang maringi keterangan 10 kali lipat ila sabai mai'ati dhifin, sampai 700 kali lipat ila afin katsiratin, sampai lipat ganda yang banyak. Ditambahi keterangan atau dicethake, diperjelas dalam hadis, lipat ganda itu bisa lipat ganda yang tak terhingga, afin katsiratin, lipat ganda yang banyak. Nah, dari kalimat menika lajeng kita ambil pelajaran, oh berarti berinfak di jalan Allah itu amal yang besar sekali keutamaannya. Napa mawon keutamaanipun nika? Satu, pahala berlipat ganda. Pun nate kita sinau nggih rumus dari kalkulasi lipat ganda pahala yang ditetapkan oleh Allah. Atus pundi menika mangke keterangan pun wonten hadis sahih dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kalau amal kebaikan itu belum terwujud neng wis diniati, sampun wonten niat, wonten lebet manah dan niat dalam hati, belum sampai terwujud. Belum sampai terwujud itu mensyaratkan ada upaya untuk mewujudkannya. Nembe pun sebat menika niat, ini harus dipahami terlebih dahulu. Kita imutaken malih niat ki ora padha karo wong pengin. Niat tidak sekedar keinginan. Keteranganipun saking Imam Nawawi, niat itu keinginan yang sudah ditindaklanjuti dengan usaha untuk mewujudkannya. Usahane pun wonten supados sing diniati menika saged terlaksana. Ning senaosa dereng terlaksana, belum terwujud pun wonten ganjaranipun. Maksudipun ngoten. Nggih. Kalau sekedar keinginan niku ora ana usahane, niku tidak dinilai sebagai niat. Nggih. Kalau wingi mbok menawi wonten sing gadah niat, ning nggih wonten sing namung gadah kepinginan. Oh sesuk iki pengajian ning Pondok Nurani Insani. Jenengan niat teko, oh jane yo pengin lho. Pengin napa niat? Nah, untuk menilai niki niat napa kepengin kemawon, lihat usaha yang dilakukan. Nek pun dicepake wektali, nggih. Kemudian juga berusaha, nggih. Wis ajeng lajeng tindak menika mbok menawi mawi kendaraan wis dicepake, kendaraane diresiki umpami. Enjing-enjing sampun nggih pun siram, bendinane nggih siram kok nggih, mungkin lebih gitu nggih. Maka itu dinamai sebagai niat karena ada usaha untuk mewujudkan yang diniatkan. Nek mung pengen itu babar blas ora ana usahane, mung pengin. Lah nek mung pengin ku ora ana ganjarane. Tapi kalau berniat belum sampai terwujud, ganjaran pahala sudah didapatkan, hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau yang diniatkan benar-benar terwujud, alhamdulillah panjenengan sedaya sakmenika sampun lenggah wonten mriki, berarti niate kala wis sebuah terwujud niki. Ganjarane jenengan mboten namung setunggal. Kalau sudah terwujud kados ngeten niki. Terus pinten
minimal paling sekedhik 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat. Nah, terus wonten sing pirsa, nek kula niku mlebu sing 10 napa 20 napa 100 napa 700. Gitu. Banyak faktor yang menyebabkan perbedaan nilai-nilai lipat ganda pahala kalau mau. Gitu. Antaranipun tiyang sing boten wonten kesulitan dengan ada kesulitan kan nggih bijine ra padha to nggih. Tingkat usaha untuk sampai kepada tempat wonten mriki niku ya beda-beda, ya ora iso dipadake lim biji. Dan disitulah nilai kita antara 10 sampai 700, bahkan bisa jadi tak terhingga. Lah sing tak terhingga niku ingkang kados pundi? Yang masuk tak terhingga itu adalah kesabaran. Kesabaran niku kados pundi? Kesungguhan dan kontinuitas keajekan untuk nindake amal kasena. Saengga nek jenengan anggenipun rawuh ngaos wonten mriku niku dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ajeg pun diselake, pokoknya rutin tindak mriki, ganjarane jenengan mboten mung 700 melih, tapi tak terhingga. Dasaripun ayat 10 surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar saja yang akan dilipat gandakan, disempurnakan pahalanya bighairi hisabin, tanpa batas, tak terhingga. Lah niki pentingipun kula pansami gadah amalan ingkang ajeg, karena itu bagian dari kesabaran nindake dawuhipun Gusti Allah. Baik. Nah, saknika itu nembe poin pertama, nilai keutamaan berinfak di jalan Allah. 1, pahala berlipat ganda. 2, ketenangan batin. Masih di ayat 261 kalau mau. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, di mana? Oh, bukan. Masuk di ayat pinter nih kok 262. Nah, ya. Di 262 alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Tsumma la yatbi'un, lalu tidak mengiringi anggenipun infak kalau wau ma angfaku, apa-apa yang ia infakkan itu tidak diiringi dengan manan wala adzan, tidak dengan menyebut-nyebutnya dan tidak dengan menyakiti perasaan penerima. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lahum, untuk mereka, ajruhum, pahalanya, inda rabbihim, di sisi Rabbnya. Pun tadi sudah dibahas, pahala di sisi Allah berlipat ganda. Yang kedua, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ada keterangan ulama tafsir ngeten, tidak ada rasa takut pada mereka berkenaan dengan nasibnya di kehidupan akhirat. Sebab nopo? Sampun nindake dawuhipun Gusti Allah, iman kepada Allah, juga pada kehidupan akhirat, dan amal ketaatan yang dia lakukan termasuk infak fisabilillah kalau wau, sehingga ada harapan pinaringan welas asihipun Gusti Allah di kehidupan akhirat. Maka rasa takut tidak ada bagi orang yang demikian. Walahum yahzanun, tidak pula mereka bersedih hati. Maknanipun
tidak bersedih dengan harta yang mereka tinggalkan tatkala harus meninggalkan dunia. Bandane ingkang tasih wonten yang ditinggalkan mbuh omah, mbuh duit, mbuh keluarga napa kemawon tidak membuat dirinya sedih. Kenapa tidak bersedih? Nggih karena imanipun datang Allah ugi dinten akhir dan berinfaknya di jalan Allah menika ndadosaken sedaya ingkang pun tilar semua yang ditinggal dari kesenangan duniawinya itu akan menjadi amal soleh yang terus mengalir kepada dirinya. Terus harap susah nopo meli, tidak ada kesedihan. Ini yang kemudian kalau tulis wonten mriki ketenangan batin. Orang yang berinfak di jalan Allah pinaringan ketenangan batin itu. Wonten setunggal ya riwayat ingkang ngendikaaken bahwa pilih as-shadaqah menika tumakninah, menghadirkan ketenangan. Jenengan nek duwe duit akeh niku malah bingungi nggih. Hilang sithik mawon wis le pengajian ora konsentrasi gitu. Aku mau nggo duit tak deleh ngendi niku wis ora ngerti lagi ngaji napa gitu. Tapi tatkala kita bisa terbiasa menginfakkan di jalan Allah niku mboten bakalan hilang saestu. Karena justru kita telah menyimpan harta kita yang sesungguhnya. Nek sing disimpen awake dhewe menika iso ilang. Saged nggih. Kalaupun ditukokne pangan ya mung dadi regetan terus mboten. Malah kadang-kadang sate karo tempe niku luwih mambu sate ini. Ditukokne sandangan gitu, pakaian ya engko menjadi lusuh dadi gombal. Tetapi yang kita infakkan di jalan Allah tidak akan pernah hilang. Ia bahkan ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dilipat gandakan nilai pahalanya. Ganti boten sah jenengan penggalih Gusti Allah sampun janji wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Harta apa saja yang kamu infakkan maka dialah Allah yang akan mengganti. Niku pun wonten janji niku. Maka hati menjadi tenang karena balasan sudah pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lipat ganda yang akan Ia berikan kepada kita. Perlindungan dari Allah juga dengan berinfak kelawau, sehingga wonten hadis ingkang ngendikaken bahwa as-shadaqah menika tudfiul bala, bisa menolak datangnya bala bencana. Keselamatan darinya. Terus kalau wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut karena Allah pasti akan menyelamatkan dirinya. Karena menapa? Karena infak sedekah ibu. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, kasih sayang dan ilmu Allah. Pelipat gandaan pahala dari amal infak fi sabilillah dilipat gandakan kalau mau dengan semua keutamaan yang Allah karuniakan menika wujud rahmat, wujud kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Maka kalau nanti kita sinau nggih di beberapa pertemuan rumiyin miturut keterangan saking Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang masuk surga tidak semata karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun kita pelajari keterangannya, tidak semata karena amalnya itu mboten pun hitung
persis dengan jumlah amalnya. Nggih. Nek le mlebet swarga menika krana sesuai hitungan amal niku mboten cekap nggo mlebu swarga. Maksudipun dos pundi? Amal setunggal ya mung dibiji siji, amal loro dibiji loro niku ora cukup. Niku mawon mbuh ikhlas napa mboten kok. Lalu bagaimana kita bisa yakin masuk surga semata-mata dengan amal yang sudah kita lakukan? Karena itu dengan kasih sayangnya kanthi welas asihipun Gusti Allah membuat sistem penilaian, sistem perhitungan dari amal yang kita lakukan. Ling amal setunggal niku ora dibiji siji, tetapi dilipat gandakan, minimalnya 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat, bisa sampai tak terhingga. Nah, dengan sistem penilaian seperti itu, maka memungkinkan kita kemudian untuk masuk surga. Maka lem mlebu swarga niki krana rahmatipun Gusti Allah, welas asihipun Gusti Allah. Nggih. Kados guru nek biji murid iki nek nang tak biji mung 5 mesake tak tambani wis dadi 8. Nah, iku berarti welas asihipun guru ngoten. Allah jauh lebih besar, bahkan maha luas rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa simpulkan lipat ganda pahala dan berbagai keutamaan dari berinfak fisabilillah kalau wau adalah wujud dari rahmat utawi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah maha mengetahui siapa yang tepat memperoleh rahmatnya di antara hamba-hambanya. Sinten ingkang pinaringan rahmatipun Gusti Allah, Gusti Allah moho mangertos, yakni mereka yang mengimaninya dan bersegera dalam menyambut seruannya, di antaranya dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini pelajaran kedua. Terus Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wonten ayat kalau wau tentang masalah rahmat dan ilmu Allah itu kan terungkap di penutup ayat 261 menika. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah wasi' itu maha luas, ya, maha luas rahmatnya, ya. Alim maha mengetahui, ya, siapa yang mendapatkan rahmatipun. Terus pelajaran berikutnya kita mendapati beberapa adab yang mesti diperhatikan supados menapa agar keutamaan berinfak fisabilillah kita dapatkan. Oke. Jadi keutamaan yang demikian banyak dan besar tadi didapatkan tidak begitu saja asal berinfak. Oke. Ning syarat dan ketentuan berlaku, maka Allah sebutkan adab-adab yang mesti diperhatikan dan laksanakan. Ada sejumlah adab yang mesti diperhatikan agar amal infak fisabilillah benar-benar membuahkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepindah menika nggih, pastikan sasaran infak tepat. Fisabilillah jenenge yungfikuna fisabilillah, menginfakkan di jalan Allah. Apa maknanya di jalan Allah? Pada hal-hal, pada amal-amal, pada kegiatan-kegiatan yang diridhoi oleh Allah atau diperintahkan olehnya. Sedaya kalawau kalebet fi sabilillah. Misalnya untuk kepentingan menuntut ilmu, untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah, untuk kepentingan membantu orang yang miskin, untuk kepentingan kasih sayang terhadap anak-anak yatim, untuk kepentingan
napa menika mendukung program menghafal Quran macam-macam lah. Ya. Bahkan untuk kepentingan nggih napa pengajian-pengajian ya. Sakniki malah sudah mulai kathah nika pesantren mboten namung pesantren yatim, pesantren lansia. Nggih. Nggih wonten sing ora seneng disebut lansia nggih pun. Alumni junior. Karena ini tidak kalah pentingnya juga loh nggih. Kalau untuk anak-anak jelas penting karena akan mendidik mereka untuk mengetahui tujuan hidupnya, membiasakan mereka dengan ibadah dan amal soleh, ya, membuat kerangka berpikir yang benar, menyiapkan mentalitas untuk menghadapi kehidupan tatkala sudah mulai dewasa. Maka penting. Ning sing sampun sepuh menika nggih penting untuk dibersamai, dibimbing leres napa mboten? Kok penting sebab ini apa? Sebab yang menentukan justru pada bagian penutup usia. Nggih mboten? Nabi bersabda innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal seseorang kan ditentukan pada bagian penutupnya. Lah ben pas penutupan usia menika tetap dalam melakukan amal soleh niku kan butuh terus diingatkan, dikuatkan, dibersamai, dibimbing leres mboten. Sebab nek mboten luar biasa di luar sekarang ini. Mbok sing dipirsani napa sing dirungokke napa gitu. Bahan pemikiran kita sok mlebu tekan ning ati muncul menjadi tindakan. Sehingga kalau tidak mempergunakan waktu-waktu akhir, walaupun kita ora ngerti akhir niku kapan lho nggih. Orang mesti sing sepuh nggih, nek sing sepuh pun mesti to nggih. Gitu. Orang itu ketemu dengan ajalnya, orang mesti apa? Orang mesti sing sepuh mawon, sing enom nggih saged ngoten nggih. Nek sing pun sepuh niku malah wis mesti. Ora mungkin terus mundur dadi enom mulih to nggih. Jatahnya sudah jelas semakin berkurang, maka itu artinya sudah lebih pasti mendekati bagian akhir. Maka kesungguhan untuk belajar, kesungguhan untuk beramal, kesungguhan untuk taat, kesungguhan untuk ibadah kedah pun dilebihkan. Nah, sehingga kita syukuri nek saniki mulai banyak pesantren-pesantren lansia. Ya, kalau piyambak paling tidak ajar rutin di 3 pesantren lansia. Ada Al Jadid di daerah Meguwo, terus kemudian wonten pesantren lansia Ahsanu Amala Plasang di daerah Stadion Meguwo niku ngalor. Terus malah sekawan yang ketiga teng Kuncen niku wonten pesantren lansia Miftahul Falah. Yang keempat celak mriki nek Jumat sonten nggih, 2 Jumat sekali. Wonten dalemipun napa menika di bareng-bareng jenenge pesan apa majelis sakumu ya. Riyen ra duwe jeneng bingung wis nganggo jeneng nggonku wae ora apa-apa. Sahabat Quran Mulia Sakumu majelis aku. Lah monggo di tempat yang lain juga banyak ya, beberapa pesantren kados Hamalatul Quran niku juga buka. Ya, kemudian teng daerah Bantul Kasongan niku wonten masjid napa juga buka program pengajian lansia. Baik. Nah, ada adab-adab ingkang sepindah, pastikan sasaran infak tepat fi sabilillah. Karena beramal soleh kalau masih kemutan ya. Tausiah pelajaran saking Allah Yarham Ustadz Yunar Ilyas menika, amal soleh itu juga harus soluh. Amal soleh juga harus soluh itu tepat sasaran. Tepat sasaran.
Yang kedua, ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan dan balasan dari Allah. Niki pun pendet saking ayat kula wau ayat 262. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati penerima. Menyebut-nyebutnya itu dimaksudkan ya tidak untuk mendapatkan pengakuan orang lain, penghargaan dari manusia atau balasan dari makhluk. Dengan kata lain anggenipun berinfak menika kanthi niat ingkang ikhlas. Wala adzan, tidak juga menyakiti perasaan penerima. Maka di sini saya tuliskan tidak menyakiti perasaan penerima infak. Terus infak niku mboten namung sing penting tak kei, tetapi kados pundi anggenipun maringi kedah pun gatosaken. Adab ini harus diperhatikan supados keutamaan berinfak di jalan Allah kita dapatkan. Bahkan wonten kitabipun Ibnu Qudamah, ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Bahkan orang yang beramal itu diantara adab batinnya harus merasa, menganggap, menilai amal yang dilakukan tidak seberapa, ora sepiro, tidak menganggap sebagai sesuatu yang besar dan luar biasa. Sebab nopo? Sebab tatkala ia berinfak, ia keluarkan hartanya untuk disedekahkan, itu tidak lain hanyalah wujud rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang jauh lebih banyak, bahkan tak terhingga kepada dirinya. Sebab para ulama maring keterangan wong sing bersyukur menika kedah memenuhi 3 unsur. Ini yang disebut dengan rukun syukur. 1, hati meyakini bahwa nikmat itu dari Allah. Manah menika kedah yakin bilih nikmat menika saking Gusti Allah. Napa wonten tiyang menika ingkang boten ngakeni bilih nikmat menika saking Gusti Allah? Wonten. Akeh nganggo banget nggih. Di zaman Nabi Musa ada yang namanya Korun dengan harta yang luar biasa banyaknya. Lalu ia mengatakan, banyaknya berlimpahnya hartaku semata-mata karena ilmuku, yo pinter-pinter aku. Nek kowe iki do melarat yo salahi sing do bodho. Orang yang tidak bersyukur menganggap nikmat yang ada pada dirinya bukan dari Allah, tetapi mungkin kepandaiannya, kepintarannya, dan seterusnya. Yang kedua, rukun syukur yang kedua, lisan mengungkapkannya. Lisan mengungkapkan bilih nikmat menika saking Gusti Allah. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Tuhanmu, ungkapkan. Wong kedah ngatos-atos tahadduts bin nikmah, mengungkapkan nikmat menika harus berhati-hati, karena beda tipis dengan kalau mau menyebut-nyebut kasainan. Lahiriahipun niku sami nyebataken kasainan, tetapi pendorong di dalam hati sehingga lisannya menyebutkan kebaikan kalau wau saged benten setunggal tiang kalih sanesi. Ada orang yang menyebutkan kebaikan yang dilakukannya untuk menjelaskan kepada manusia betapa nikmat Allah sangat banyak diberikan kepada dirinya.
Sebab sebagian orang tidak bisa mengetahui luasnya dan banyaknya kenikmatan Allah nek orang nganggo dikandani niku sok ora dong. Maka kadang-kadang dibutuhkan upaya untuk memberitahukan banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang anggenipun golek contoh menika pada dirinya sendiri, terus ngandhake kasainan-kasainan ning karepe supados menungsa menika ngertos ageng ugi kathahipun nikmat saking Gusti Allah. Umpami kula niku alhamdulillah nggih sakniki saged sregep ngaji teng mriki. Jenengan nek ngertos kula riyin, Pak. Aja kon teko ngaji kepikiran we ora. Nggih. Aja ngaji salate blas. Dosa endi sing durung tak lakoni. Ning sakniki alhamdulillah pun rutin ning ngaji. Salat gangsal wekdal teng masjid, nek dalu ya iso tahajud. Wong sing cerita niku kan bisa untuk menjelaskan nikmat dari Allah, bisa juga untuk nyombongke awake dhewe iso to. Nah, niku sing ora ngerti isi hati ini. Nggih. Makanya kalau matur hati-hati. Tapi kadang-kadang dibutuhkan. Pembedanya adalah dorongan dalam mengungkapkan kenikmatan kula wau. Pak, Bu, kula niku gumun nih. Kok gumun apa tuh? Mboten, kula niku kok iso ben-bengi iso tahajud terus iki. Sing jenenge sedekah niku, Pak. Kula niku ora nek mung 500.000 niku isih cilik nek kula. Minim niku 1 juta. Niku sombong napa ajeng? Orang ngerti awake. Kita yang mendengarnya ambil kebaikanipun kemawon, alhamdulillah nggih jenengan diparingi kemampuan dan keringanan untuk nindakake dawuh mugi saestu dados sedekah jariyah panjenengan ngoten mawon. Nggih. Mboten sangu jenengan iki mung ngumuk ora. Nek lomo tenanan ya aku sing dikeki. Wah, itu sebenarnya mau dremis gitu. Nggih. Baik, kemudian nomor sekawan. Pun jam pinten niku? Pun jam 11. Kok cepet banget ya? Nah, nggih. Allah Maha Kaya dan Maha Penyantun. Ungkapan ini mengisyaratkan betapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan infak dari hamba-hambanya, bahkan merekalah yang membutuhkan infak tersebut. Nah, ini juga penting. Jangan sampai kita bersedekah, berinfak, niku rumangsa telah berbuat baik kepada Allah. Justru kita napa menika kebaikan itu kembali kepada diri kita. Gusti Allah mboten betahaken. Allah sama sekali tidak butuh dengan infak yang kita berikan. Allah tuh ghaniyun. Iki di ayat kalau wau disebutkan. Ayat pinten? Ghaniyun. Ayat 263. Wallahu ghaniyun halim. Allah maha kaya, tidak butuh sesuatu dari pihak lain, dari makhluknya. Sehingga ini mengisyaratkan kaitannya dengan infak. Kalaupun kita laksanakan perintah Allah untuk berinfak, bukan karena Allah butuh, mboten saya. Sampai disebutkan dalam hadis, ini juga dikutip dalam kitab Arba'in